Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu untuk belajar di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ya, kita masuk ke bab 2. Belajar tentang keberagaman di Indonesia. Di minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya, negara yang besar. Tidak hanya sumber daya alamnya, Indonesia juga kaya akan keberagamannya, ya. Nah, sekarang ada yang tahu nggak apa itu keberagaman? Apa saja keberagaman yang ada di negara kita? Bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah-tengah keberagaman yang ada? Ada yang tahu? Oke, kita langsung saja masuk ke pengertian keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya. Ya. Keragaman dalam masyarakat adalah sebuah keadaan yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak macamnya atau jenisnya dalam masyarakat. Ya. Nah, keberagaman di Indonesia antara lain ada sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Ya. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena letak geografis Indonesia adalah negara yang berkepulauan. Ya. Indonesia juga negara yang memiliki perbedaan ras, perbedaan latar belakang sejarah, perkembangan daerah, dan perbedaan agamanya. Ya. Nah, yang pertama keberagaman sosial. Keberagaman sosial ada dari bahasa, rumah adat, upacara adat, kesenian daerah. Ya. Bahasa di Indonesia itu cukup banyak. Ya, ada bahasa Jawa, Sunda, Melayu. Ya, di setiap daerah memiliki bahasanya yang berbeda-beda. Contohnya di Melayu, apa kabar? Di Jawa, piye kabare? Nah, dan juga ada di Sunda, kumaha damang. Itu merupakan keberagaman sosial dalam bentuk bahasa. Tidak hanya dalam bahasa, ada juga keberagaman yaitu rumah adat. Ada rumah Gadang, ya, rumah Hanoi, terus ada apa lagi? Rumah keraton, ya, itu merupakan contoh keragaman sosial dalam bentuk rumah adat. Tidak hanya bahasa dan rumah adat, juga ada upacara adatnya. Nah, di setiap daerah memiliki upacara adatnya masing-masing. Contohnya di Pulau Jawa ini seperti yang ada di gambar. Biasanya pada bulan tertentu masyarakat Jawa akan mengadakan tasyakuran atau upacara tentang bumi, ya. Tasyakur bumi dan mengadakan buah-buahan seperti tumpeng, ya. Nah, selanjutnya ada kesenian, ya. Kesenian di setiap daerah berbeda-beda, ya.
Di Jawa Timur ada yang terkenal dengan rehubnya, di Jawa Barat ada yang terkenal dengan sisingaannya, ya. Dan di Jakarta, daerah ibu kota, terkenal dengan ondel-ondelnya. Oke, selanjutnya keragaman ekonomi. Yang pertama ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, pertambangan. Nah, ada juga perdagangan, jasa, dan lain sebagainya. Ini contohnya gambar kegiatan ekonomi, keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia, ya. Ada yang berkebun teh, beternak bebek, ya. Ada dari perikanan sebagai nelayan, ada dari pedagang, dan juga ada dari industri. Selanjutnya keragaman suku, bangsa, dan etnis, ya. Yang pertama, di Sumatera terdapat suku bangsa Aceh, Gayo, Batak, Minangkabau, Mentawai, dan lain sebagainya. Di Pulau Jawa ada suku Sunda, Jawa, Madura. Di Bali ada suku bangsa Bali. Di Nusa Tenggara ada suku Sasak, Sumbawa, Bima, Flores, Alor, Roti, dan lain sebagainya. Di Kalimantan terdapat suku bangsa Banjar, Maju, Punan, Kayan, dan lain sebagainya. Ya. Di Sulawesi ada juga suku bangsa Mandar, Toraja, Bugis, Makassar, Minahasa, Sangir, Talaud, dan sebagainya. Dan di Maluku terdapat suku Ambon, Alifuro, dan sebagainya. Dan terakhir di Irian Jaya atau Papua terdapat suku Asmat, suku Dani, Melayu Irian, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya keragaman agama, ya. Yang pertama adalah ada agama Islam, agama Kristen, Kristen Protestan, ada agama Kristen Katolik, ada agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu, ya. Di Indonesia terdapat 6 agama yang disahkan oleh negara atau diakui oleh negara. Yang pertama adalah agama Islam. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Hampir seluruh rakyat Indonesia beragama Islam, ya. Nah, kitab suci dari agama Islam ada Al-Quran, tempat ibadahnya itu ada masjid, dan hari besar keagamaannya itu ada hari Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Isra Mi'raj, ya, dan juga Maulid Nabi. Sedangkan di agama Kristen Protestan, ya, nama kitabnya itu Alkitab. Tempat ibadahnya itu ada gereja, hari besarnya ada hari Natal, ya, hari Jumat Agung, hari Paskah, hari kenaikan Isa Al-Masih, ya. Selanjutnya agama Kristen Katolik. Agama Kristen Protestan dan agama Kristen Katolik itu sama, ya. Tempat ibadahnya, nama kitabnya, dan hari besar keagamaannya. Selanjutnya ada agama Hindu. Agama Hindu, ya, nama kitabnya itu Weda. Tempat ibadahnya itu Pura, dan hari besar keagamaannya itu ada hari Nyepi, ya. Hindu kebanyakan itu ada di Pulau Bali, ya. Selanjutnya agama Buddha, ya. Agama Buddha, kitab sucinya itu ada Tripitaka, ya. Tempat ibadahnya itu vihara, dan hari kebesar keagamaannya itu ada hari Waisak, hari Asoda,
dan hari Katania. Ya. Nah, selanjutnya ada agama Konghucu. Ya, nama kitab sucinya itu adalah Shi Suwo Ching. Tempat ibadahnya adalah Litang atau kelenteng. Nah, hari besarnya itu adalah tahun baru Imlek yang akan jatuh pada tanggal hari Jumat tanggal 12 Februari besok ya, dan juga Cap Gome ya. Nah, ini ada contoh tempat ibadah keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah-tengah keberagaman? Yang pertama, memiliki sikap saling menghormati dan menghargai, mendahulukan kepentingan bersama, memiliki sikap senang membantu dan menolong orang lain, dan merasa bangga terhadap suku dan budaya daerah dan menunjukkan kekayaan budaya nasional Indonesia ya. Nah, Bapak berharap kalian di rumah nanti saling menghargai dengan teman-temannya ya. Di sekitar rumah kalian pasti banyak keragaman yang ada ya. Teman kalian ada yang dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Papua ya, dan lain sebagainya ya. Adapun manfaat belajar hari ini adalah agar kalian bisa saling menghargai satu sama lain dan saling menghormati satu sama lain terhadap teman, tetangga, atau orang-orang yang ada di sekitar kalian. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, kalau tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.